Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang merencanakan karya tulis ilmiah. Langsung saja, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara urut dan sistematis. Kemudian, penjelasan selanjutnya ialah tahapan pembuatan perencanaan karya tulis. Tahapan ini memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama ialah pra-penulisan, unsur yang kedua ialah penulisan, dan unsur yang ketiga ialah penyutingan atau editing. Kembali ke unsur yang pertama ialah pra-penulisan. Pra-penulisan terbagi menjadi beberapa rangka. Rangka yang pertama ialah menyusun rancangan menjadi sempurna, dan yang kedua menetapkan landasan teoritis. Yang ketiga, menetapkan sumber data sebagai data yang primer atau sekunder dan cara pengumpulannya. Tahapan yang keempat ialah menetapkan metode pembahasan. Tahapan yang kelima ialah menyusun daftar pusaka. Tahapan yang keenam ialah mewujudkan pelaksanaannya. Kemudian unsur yang kedua ialah penulisan. Penulisan memiliki beberapa rangka. Rangka yang pertama ialah menulis keseluruhan naskah secara konseptual, disertai kutipan atau data yang diperlukan. Rangka yang kedua ialah penulisan tersebut mencangkup 1. Bagian yang berisikan halaman, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, atau daftar tabel. Yang kedua ialah bagian naskah utama terdiri dari pendahuluan, bahasa umum, kesimpulan, dan saran. Kemudian unsur yang ketiga atau yang terakhir ialah penyutingan atau biasa disebut dengan editing. Editing biasa disebut juga penyutingan naskah atau penyuntikan materi dan penyutingan bahasa. Dengan adanya dan tahap penyutingan atau revisi, semua kesalahan dan kekurangan itu dapat diantisipasi, atau segala kekurangan atau kesalahan itu dapat diulangi secara ulang, yakni atau disebut dengan revisi. Kemudian kita akan masuk dalam pembahasan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Apa saja sih ciri-ciri karya tulis ilmiah itu? Di sini kita akan menjelaskan 7 karya tulis ilmiah, yakni 7 ciri-ciri karya tulis ilmiah yang mana tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ialah mengacu pada teori yang kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang lugas, yakni bahasa yang tidak emosional dan dipastikan bermakna tunggal. Kemudian yang ketiga ialah menggunakan bahasa yang logis, yakni bahasa yang konsisten dan sesuai hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan. Yang nomor 4 ialah menggunakan bahasa efektif, yakni bahasa yang ringkas dan juga padat. Kemudian yang kelima ialah menggunakan bahasa efisien, yakni menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan langsung ke pembahasan inti. Kemudian yang nomor 6 ialah menggunakan bahasa yang objektif, yakni bahasa yang disajikan dalam karya tulis ilmiah adalah dari hasil penelitian dan tentunya bisa dibuktikan. Kemudian ciri yang terakhir ialah sistematis, yakni penyusunan dari bagian satu ke bagian yang lainnya akan mengikuti standar yang ada. Misalnya, dimulai dari pembahasan masalah, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Struktur ini tidak bisa dibolak-balik agar mudah dapat dibaca dan shiftnya menjadi logis. Jadi intinya ciri-ciri karya tulis ilmiah itu kita harus menyusunnya harus bisa secara urut ya teman-teman, karena di sini kita akan masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia yang mana kita akan mempelajari apa sih karya-karya tulis ilmiah itu. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala yang memuat artikel ilmiah secara empiris dari hasil penelitian. Penyusunan dan penerbitan ilmiah dilakukan oleh organisasi, profesi, maupun instansi pendidikan. Biasanya,
di institut pendidikan dilakukan oleh dosen untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. 2. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper biasanya memenuhi berbagai ciri-ciri karya ilmiah dan merupakan sebuah pembahasan secara lebih mendalam. Selanjutnya akan dipresentasikan ke dalam seminar maupun lokernya. 3. Makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang membahas mengenai suatu hal atau permasalahan dengan dilengkapi bukti-bukti yang empiris dan logis. Sama seperti kertas kerja, makalah juga dipresentasikan, namun di seminar dan kelas. 4. Skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa tingkat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Mahasiswa tingkat akhir tersebut disibukkan dengan menyusun skripsi yang tentu disesuaikan dengan ciri-ciri karya ilmiah secara umum. Kesimpulan, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Tahap penelitian. A. Pra-penulis. Menyusun rancangan dan menyempurnakan menjadi kerangka karangan. Menetapkan landasan teori dan menetapkan sumber data primer sekunder. B. Penulisan. Menulis keseluruhan naskah secara konseptual. Penulisan mencakup bagian pelengkap seperti halaman judul, abstrak kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan bagian naskah terdiri dari pendahuluan, bahasan utama, kesimpulan, dan saran. C. Penyuntingan, editing, yaitu penyuntingan naskah, penyuntingan materi, dan penyuntingan bahasa. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Mengacu pada teori. 2. Menggunakan bahasa yang lugas. 3. Logis. 4. Efektif. 5. Efisien. 6. Objektif dan berdasarkan fakta. 7. Sistematis. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.